Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya dari pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mengenai kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu eh, kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190. Di sebelum saya mulai pembahasannya, saya menghimbau kepada adik-adik supaya membuka bukunya masing-masing dan meneliti lagi bacaan-bacaan atau materi-materinya supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik juga bisa langsung melihatnya ya, mencocokkan di buku LKS atau buku paketnya masing-masing. Seperti itu, supaya nanti tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini itu bisa satu visi dan misi. Seperti itu ya. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatakaffarun. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi pada ayat tersebut ya, yang akan kita bahas yaitu pada ayat 190 saja ya. Itu kita akan membahas tentang kandungan surat Ali Imran ayat 190. Nah, yang saya bacakan tadi adalah surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Nah, di sini kandungan surat Ali Imran ayat 190 yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk memikirkan dan merenungi langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, bulan dan matahari serta peredarannya. Kemudian laut, gunung-gunung, pohon-pohon dan semua yang ada di bumi ini. Nah, maksudnya adalah kita itu diperintahkan ya atau disuruh untuk merenungkan tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar sekali ya, terkait dengan penciptaan langit dan bumi, kemudian matahari serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kurang lebihnya kandungan dari surat Ali Imran ayat 190 adalah seperti itu. Ini kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terdapat pada hadis riwayat Bukhari ya yang bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tatkala Allah menciptakan, maksud saya di sini, sesungguhnya tatkala Allah menetapkan penciptaan dan menulis di sisinya di atas arsinya, sesungguhnya rahmatku mendahului daripada murkaku. Nah, itu adalah hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan hadis tersebut yaitu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu maha mulia. Rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk itu begitu melimpah. Dan Allah itu juga maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengutamakan pemberian rahmatnya dan menunda murkanya. Nah, itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu
Maha Pengampun kepada hambanya yang mau bertobat. Dan hal tersebut itu merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rahmatnya dan memberikan ampunan kepada hamba atas kehendaknya. Itu adalah penjelasan atau kandungan dari hadis terkait dengan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai rahmat Allah itu dapat diraih dengan upaya-upaya atau kiat-kiat sebagai berikut. Yaitu yang pertama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kemudian mengikuti kandungan Al-Qur'an, dan yang ketiga menyimak bacaan Al-Qur'an, yang keempat menegakkan sholat dan menunaikan zakat, kemudian yang kelima beristighfar, dan yang terakhir mendamaikan yang sedang bertikai. Yang maksudnya di sini adalah rahmat yang nantinya dapat kita raih, ya, rahmat Allah yang dapat kita raih yaitu dengan upaya-upaya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu caranya gimana, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di sini bisa diupayakan dengan kita selalu menaati dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti yang simple ya, yang simple yaitu kita taat kepada kedua orang tua kita, ya seperti itu adalah cara yang paling simpel. Itu yaitu ketika diperintah orang tua untuk beli apa, nah sekiranya di situ adalah diperintah dalam kebenaran, maka kita harus melaksanakannya. Nah itu sudah membuktikan bahwa kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib. Nah itu adalah contoh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian upaya mengikuti kandungan Al-Qur'an, maksudnya di sini adalah yang ada di dalam Al-Qur'an itu ya seperti perintah-perintah ya, perintah-perintah atau mungkin seperti ibadah. Nah seperti itu, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah kalau kita mengikuti dari kandungan Al-Qur'an itu juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyimak bacaan Al-Qur'an, ya di situ menyimak bacaan Al-Qur'an ini juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat itu juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, nah ini juga beristighfar, memperbanyak istighfar itu juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan orang yang sedang bertikai. Ini bagi adik-adik yang terkadang suka berkelahi di dalam kelas. Nah itu apabila kita melerainya, ya memisahkan kedua orang yang sedang bertikai tersebut, maka itu adalah salah satu upaya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah semuanya itu dapat diraih di dalam 6 poin tersebut. Ini adalah secara umumnya ya. Namun cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sangat banyak sekali. Cuman yang ada di materi ini hanya disebutkan 6 saja. Kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini yaitu adalah supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun akhirat. Dan kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat dan akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian pembahasan video pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.